satu kesatuan, simbiosis mutualisme. Artinya memang saling membutuhkan. Ada orang yang berjuang dalam keilmuan, ada orang yang berjuang dalam ekonomi. Kalau orang berjuang dalam ekonomi saja, nanti tidak ada yang menyampaikan agama. Kalau orang menyampaikan agama saja, nanti tidak ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzal inkaru minhuma mukhalifun lima alaihi salafu wal khalafu wa lima yaqtadihi dalilu. Fahadzal inkaru, maka adapun pengingkaran ini melanjutkan masalah perbedaan ulama tentang ngaji bareng-bareng. Ada pendapat yang tidak terbiasa ngaji bareng-bareng sehingga tidak setuju. Namun ketidaksetujuan ini menyalahi kebiasaan ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi kebiasaan ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahkan tetangga-tetangga kita itu dilanggar-langgar di musola-musola, bahkan di masjid-masjid itu mengadakan ngaji bersama. Ketika ada beberapa ulama yang tidak menyukai kegiatan-kegiatan seperti itu menyalahi kebiasaan baik bersama. Maka tidak usah dihiraukan, karena kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perkataan ini pernah dikaitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sannah sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Seseorang yang mengadakan tradisi baik seperti tradisi yang diawali oleh Hisam bin Ismail ini, yaitu ngaji bersama-sama di masjid, di mushola, itu merupakan tradisi baik, maka perlu dilestarikan. Dan alhamdulillah khususnya di Indonesia sudah banyak melestarikan ngaji bersama di musola-musola, di masjid. Yang belum ada itu di pedalaman. Maksudnya yang belum terbiasa, tapi tidak semua. Sudah banyak pengajian-pengajian sudah masuk pada pedalaman. Semoga di antara dari kita itu bisa menyebarkan dakwah tidak pada tempat yang satu saja, tapi pada tempat-tempat yang memang butuh sentuhan dakwah, butuh sentuhan orang-orang yang bisa mengaji, menyampaikan kitab-kitab dan lain sebagainya. Sehingga dakwah ini tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi dirasakan oleh orang-orang yang belum pernah mengenal Allah dan Rasul-Nya. Semoga di antara kita, saya ulang, bisa ditakdirkan oleh Allah untuk menyebar ke daerah-daerah yang belum tersentuh dakwah pengenalan Allah dan Rasul-Nya. Di Tanggul, di daerah saya itu ada Habib Soleh. Habib Soleh itu kelahiran Yaman. Beliau berdakwah di Jakarta. Kemudian setelah di Jakarta itu ramai dengan pengajian, beliau pindah di Lumajang.
setelah beliau berhasil menghidupkan agama di Lumajang, akhir kehidupan beliau itu dakwah di Tanggul sampai wafat. Dulu di Tanggul itu, di daerah saya, itu merupakan daerah yang sama sekali tidak mengenal agama. Sama sekali bahkan tidak ada lampu penerang daerah. Saking desanya, berkat kedatangan Habib Soleh Tanggul, sekarang Tanggul menjadi daerah yang agamis, yaitu ada Masjid Tanggul. Kalau kalian lewat Tanggul itu ada Masjid Tanggul. Di sana itu banyak dikelilingi oleh pengajian-pengajian, bahkan banyak pesantren. Barokah dari kedatangan Habib Soleh, berani berkorban meninggalkan keramaian untuk menghidupkan agama di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh agama. Berani meninggalkan kenyamanan demi menghidupkan agama Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Wali Songo dulu berdakwah di tanah Jawa bukan karena kekurangan, bukan karena fasilitas, bukan karena hal-hal yang lain, memang semata-mata ingin menghidupkan agama di tanah Jawa. Sehingga karena keikhlasan dan perjuangan meninggalkan kenyamanan, meninggalkan zona nyaman, Wali Songo dikenang sampai sekarang karena telah bertekad untuk menghidupkan agama di tempat-tempat yang tidak pernah tersentuh oleh agama. Dulu Jawa ini dikuasai oleh agama Buddha dan lain sebagainya. Maka tradisi ngumpul-ngumpul bareng untuk ngaji di musala di masjid-masjid untuk menghidupkan syiar agama ini sangat baik. Sehingga ketika ada pengingkaran seperti ini, kita tidak usah hiraukan, karena ini merupakan tradisi baik, tradisi yang dipraktekkan oleh guru-guru kita, dipraktekkan oleh orang-orang baik di tetangga kita. Fahadzal ingkaruh, maka pengingkaran ini minhuma dari Malik, Imam Malik dan Dhahhak, mukhalifun, ialah menyalahi lima pada apa alaihi, yang ialah pada ma as-salafuh wal khalafuh, adapun ulama salaf dan khalaf. Kebiasaan ulama salaf dan khalaf apabila di bulan-bulan Ramadan itu memang ngaji bareng, ngumpul bareng, meskipun gak ikut ngaji, ikut minum kolak bareng, ya. Ada kan? Untuk meramaikan musola-musola. Ada yang tidak ikut ngaji karena belum bisa, ya ikut meramaikan saja. Itu sudah baik daripada tidak suka dengan keramaian, sebab ada pengajian, ada tadarus. Sering saya sampaikan, kita itu harus ada di 4 golongan. Yang pertama, kalau bisa menjadi orang alim, kun aliman. Kalau tidak bisa menjadi alim, ya belajar, kun au muta'alliman. Kalau tidak bisa menjadi pelajar, au mustami'an, mendengarkan saja. Kalau tidak bisa mendengarkan, semisal sibuk mencari ekonomi atau yang lain, au muhibban, minimal cinta pada majelis ilmu. Tidak boleh keluar dari 4 golongan ini. Fatahlikah, maka akan rusak. Di zaman seperti ini yang orang belum banyak memahami agama, maka kitalah yang harus menghidupkannya. Sekarang untuk mengindahkan daerah itu sudah banyak yang memperjuangkan, ya. Mengindahkan kota itu sudah banyak yang memperjuangkan. Yang dibutuhkan adalah esensi dari agama itu. Kalau kita lihat, banyak sudah masjid bagus-bagus, musolah bagus-bagus. Bahkan masjid yang masih layak dipakai, dibongkar, dibangun lagi itu sudah banyak. Makanya dahunya Kiai Afufuddin Muhajir itu, sekarang yang dibutuhkan bukan masalah masjidnya, tapi SDM,
sumber daya manusia, tentang kefakihan seseorang untuk menjadi imam, kefakihan seseorang untuk berfatwa, kefakihan untuk berceramah, itu yang diperlukan sekarang. Itu daunnya Kiai Afifuddin Muhajir, gurunya Ustaz Sarif, Ustaz Aam, Ustaz Qorib. Ya, mungkin kegelisahan para ulama itu melihat orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi dai tapi masih belum layak menyampaikan hukum-hukum Allah. Tidak usah terburu-buru. Menjadi dai itu tidak usah terburu-buru. Prosesnya panjang. Falaula nafarah min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Orang yang tafaqquh fiddin itu sebagian saja. Yang lain harus bisa menyimak. Seseorang itu sekarang bisa semua untuk berbicara, tapi tidak bisa untuk menyimak. Belajar menyimak sekarang itu penting juga. Karena banyak orang yang sudah belajar sedikit agama, sudah tidak mau menyimak orang lain ketika menyampaikan. Maka kegelisahan Kiai Afifuddin Muhajir, ulama-ulama yang sudah alim, itu perlu kita tanggapi bahwa kita itu sekarang berada di zaman yang banyak pembicara, sedikit pendengar. Bahkan pembicara-pembicara yang masih belum bisa baca kitab kuning saja sudah viral. Sehingga ada dakwah yang ngawur. Biasanya ulama itu kalau ditanyakan tentang hukum, yang mau jawab itu masih mikir dulu. Kalau dikasih 10 pertanyaan, itu mungkin yang dijawab 3 atau 2. Kalau sekarang 1000 pertanyaan langsung dijawab semua. Oleh karena itu, tidak dalam keterangan yang kita pelajari ini, ketika ada orang yang tidak setuju, kalau ada dirosah-dirosah, pelajaran-pelajaran, di musola, di masjid-masjid, tadarus-tadarus, sudah gak usah dihiraukan. Kenapa? Karena ulama-ulama kita yang sudah dekat dengan Allah mempraktekkannya. Ada tadarus di musola-musola. Walimah dan menyalahi apa? Walimah dan menyalahi apa? Yaktadi, yang yaktadihi, yang mengantarkannya ad-daliluh, apa dalil. Sudah terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahwa berkumpul-kumpul untuk belajar itu baik. Bahkan Rasulullah pernah keluar menjumpai halqah para sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma yujlisukum?" Apa yang menyebabkan kalian itu ngumpul di sini para sahabatku? Qalu, mereka menjawab, "Jalasna nadhkurullah." Saya itu ngumpul-ngumpul Rasulullah. Kami ini ngumpul-ngumpul Rasulullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul-ngumpul untuk belajar ingat kepada Allah ini tidak hanya disebutkan di dalam kitab At-Tibyan ini, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dalam bab 1 itu ada. Jadi kalau tentang agama, kita harus ikut pada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah lama bergelut di pesantren, seperti Kiai Afif, seperti guru-guru kita yang lain, Kiai Zaim, Abi Ihya, Bu Nyai. Fahuwa, makanya saya harap nanti ketika pulang kita kan pengen dengerin pengajian-pengajian, harus selektif. Ya, di YouTube banyak sekarang. Jadi kalau dulu ada kitab muktamad, ghairu muktamad, ada kitab muktabarah, ghairu muktabarah. Sekarang ada YouTube muktabarah, ghairu muktabarah. Ada YouTube yang layak dibuat untuk belajar, ada yang tidak. Itu keprihatinan ulama-ulama kita. Fahuwah, maka adapun pengingkaran, matrukun, ialah ditinggalkan, jangan dihiraukan. Kalau yang tidak ada yang tidak suka ngaji seperti ini, maka tidak usah dihiraukan. Wal i'timadu, adapun yang menjadi pegangan,
Wal i'timadu adapun yang menjadi pegangan alama atas pendapat taqaddamah yang lewat apa ma min istihbabiha dari sunnahnya dirosah. Intinya min istihbabiha dari sunnahnya dirosah. Dirosah ngumpul-ngumpul bareng di masjid, di musola atau di tempat-tempat untuk tadarus itu hukumnya sunnah. Sunnahnya para ulama salaf dan para ulama khalaf. Lakin tetapi al-qira'atuh adapun qira'ah fi halil ijtima' dalam keadaan ngumpul-ngumpul laha ialah dirosah ngumpul surutun adapun syarat-syarat. Ketika kita pengen belajar bareng dirosah ngumpul-ngumpul ada syaratnya, yaitu diantaranya ketika belum bukan mahram tidak boleh ngumpul-ngumpul. Minimal ada sekat. Kalau jamaah itu yang laki-laki di depan, yang belakang jamaah perempuan. Kalau bareng ngumpul jamaah perempuan dan bareng laki-laki, yang di depan pengajian, yang di belakang pengajian sendiri nanti. Yang di depan seminar, yang di belakang seminar sendiri. Memang perlu sekat, itu perlu. Biar gak seminar sendiri. Jadi kalau ngaji bareng ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang santri laki-laki tadarusnya ngumpul santri laki-laki. Kenapa? Kalau bareng nanti yang dibaca bukan hanya Al-Quran ya, tapi yang dia baca adalah wajah-wajah temannya ya, bukan tadarus Al-Quran saja. Ada syaratnya. Qaddamna yang kami sampaikan di depan, qaddamnaha yang kami sampaikan di depan. Yang bagi yang seharusnya ayu tanah agar diperhatikan biha apa Allah biha apa surut wallahu a'lam. Wallahu adapun Allah a'lamu ialah maha mengetahui. Wallahu a'lam ini bukan hanya penutup, tapi penutup keterangan. Tidak menutup kemungkinan ada keterangan lagi. Jangan terburu-buru. Ngaji itu harus lama. Di antara syarat ngaji biar menjadi orang alim itu harus tulu zamanin. Ngajinya haruslah lama. Jarang orang alim gara-gara metode cepat. Harus lama. Ala la tanalul ilmah illa bisittatin. Dahunya Sayyidina Ali, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali melewati 6 proses. Ala la tanalul ilmah illa bisittatin. Saumbikah amma jemu'iha bibayanin. Yang pertama harus mendengarkan penjelasan. Wadhukain bersungguh-sungguh cerdas. Di antaranya lagi adalah wa irsadi ustadin, harus memiliki guru, petunjuk guru. Dan diantaranya lagi harus watuli zamanin, haruslah lama. Ngafalin aja, kalau tidak lama itu gak bisa hafal ya. Yang sudah hafal 5 juz itu tidak mungkin 1 hari ngafalinnya. Yang sudah ikut tasmi dulu, azza semisal dulu ikut tasmi, ya itu nggak mungkin ngafalin 1 jam 2 jam. Itu harus beberapa hari, bahkan berbulan bahkan bertahun-tahun untuk 5 juz. Intinya belajar itu diantara syaratnya adalah tuli zamanin, waktu yang lama. Satu yang tidak usah guru, yaitu sholawat. Kalau sholawat gak usah guru, pokoknya sholawat itu sudah bisa mendapatkan pahala. Jadi orang yang tidak punya guru perbanyaklah sholawat. Fa amma man laisa la saykhuh lahu fasholawatu saykhuhu.
Jadi sholawat adalah gurunya. Wa amma fadilatu man, adapun fadilahnya orang, yajma'uhum, yang mengumpulkan kaum. Ada orang mengundang kaum. Biasanya dipraktekkan ya, undangan pengajian, undangan khatmil Quran. Keutamaan orang yang mengundang itu alal qiraah, untuk baca Al-Quran. Keutamaan mengundang orang untuk baca Al-Quran. Fafiha, maka ialah di dalamnya nususun katsirah, adapun nas-nas yang banyak. Maksudnya banyak dalil yang mendukung orang yang mengundang orang lain, masyarakat umum, untuk ngaji bareng. Ada undangan tentang apa? Tadarus khatmil Quran. Nah, itu pahalanya banyak. Seperti apa? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu alal khairi kafailihi. Ad-dallu, adapun orang yang memberi petunjuk, alal khairi, untuk melakukan kebaikan, kafailihi, ialah seperti orang yang melakukannya. Kafailihi ialah seperti orang yang melakukannya. Ad-dallu alal khairi kafailihi. Ini prakteknya seperti ini. Seseorang yang memberikan petunjuk kebaikan itu sama dengan melakukannya. Nah, seseorang yang mengupload video kebaikan kemudian dinikmati oleh orang, itu sama dengan yang melakukannya, mendapatkan pahala. Seseorang yang mengumpulkan orang tadarus, ya, semisal ada undangan tentang dirasah khatmil Quran, kemudian yang mengundang sibuk menyiapkan hidangan, tidak sempat ikut tadarus, maka pahalanya sama dengan yang ikut tadarus. Kenapa? Karena dia sudah memberikan fasilitas untuk orang-orang yang tadarus. Jadi ad-daluh alal khairi kafailihi. Orang yang berkecimpung dalam kebaikan sama dengan melakukannya. Nah, semisal ada orang tidak bisa baca Al-Quran, ada niatan untuk belajar, tapi dia mengikuti majelis-majelis Al-Quran, maka dia sama dengan melakukannya. Wa qaulihi, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyah, sungguh memberi petunjuk, Allahu, siapa Allah, bikah, sebabmu, rajulan wahidan, pada rajul, seseorang, wahidan, yang satu. Ini maksudnya rajul, yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Kalau arti bahasa rajul itu memang seorang laki-laki. Rajulan wahidan, satu orang, wahidan, yang satu, khairun, ialah lebih baik, lakah, bagimu, min humrin na'am, daripada sedekah hewan ternak hitam. Maksudnya menyembelih hewan itu pahalanya akan besar. Lebih besar lagi adalah kita menjadi pelantara petunjuk. Semisal begini, ini yang dimaksud la ahdiyallahu bikah rajulan wahidan khairun lakah min humrin na'am. Seseorang mengajari orang lain sehingga orang lain itu mendapatkan hidayah, sebab kita itu lebih baik daripada sedekah, mengumpulkan uang, bersedekah, menyembelih hewan kurban, tapi tidak pernah diajarkan tentang hukum-hukum agama Allah. Orang banyak sekarang
berlomba-lomba untuk saling bersedekah, tapi jarang untuk memberikan arahan, khawatir tersinggung. Tetapi memang Allah itu memberikan dua petunjuk. Ada orang yang diberikan takdir oleh Allah untuk bersedekah ekonomi, ada yang diberikan takdir oleh Allah untuk bersedekah ilmu. Dua orang ini satu kesatuan, simbiosis mutualisme. Artinya memang saling membutuhkan. Ada orang yang berjuang dalam keilmuan, ada orang yang berjuang dalam ekonomi. Kalau orang berjuang dalam ekonomi saja, nanti tidak ada yang menyampaikan agama. Kalau orang menyampaikan agama saja, nanti tidak ada yang memberikan fasilitas ekonomi. Jadi ada dua yang dibutuhkan, adalah seseorang yang berjuang menyampaikan tentang agama, ada orang yang berjuang untuk melengkapi fasilitas agama. Semisal begini, ini yang dimaksud dengan sabda Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lakah min humrin na'am. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan kita itu lebih baik daripada bersedekah hewan kurban. Nah, semisal ada seseorang tidak bisa membaca Fatihah, kemudian kita berusaha untuk mengajarkannya. Setelah kita berusaha, berkat hidayah Allah, dia bisa lewat pelantara kita. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain itu cerdas, ya. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain cerdas, yang bisa membuat orang lain cerdas itu hanyalah Allah. Kita hanyalah sebagai alat. Jadi saya tidak pernah merasa kalian itu bisa baca Al-Quran, hafal ini gara-gara saya, tidak pernah. Yang bisa memberikan hafalan, kecerdasan itu semata-mata Allah. Pengajar ini hanyalah alat. Nah, sebagai alat saja, sebagai alat agar orang lain bisa. Lah ini lebih baik berdakwah seperti ini lebih baik daripada hanya bersedekah uang tapi tidak berusaha untuk mengajarkan orang lain. Jadi saya harap kalian yang bisa baca Al-Quran, yang sudah hafalannya banyak, nanti di rumah ketika bertemu dengan adik-adik kecil, ngajar surah-surah pendek, ngajar Al-Fatihah, agar ilmu agama ini merata. Semisal naudzubillah ya, semisal ada orang tua, kakek nenek yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian kalian baca, diajarkan oleh kalian, itu lebih baik. Karena dengan kalian mengajarkan itu, niscaya agama ini menyebar baik di kalangan orang tua, anak-anak ataupun dewasa. Wal ahaditsu, adapun hadis-hadis fihi tentang ini, katsiratun, ialah sangat banyak, masyhuratun, dan sudah viral. Jadi yang dimaksud hadis ini, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seseorang yang semangat mengajar, seseorang yang semangat saling menasehati, mengajarkan khususnya tentang Al-Quran, itu ketika mengajarkan, kok bisa orang yang kita ajarkan bisa baca Fatihah, bisa baca surat-surat pendek, minimal hafal Al-Ikhlas. Itu lebih baik. Menyebarkan agama ini lebih baik daripada diam-diam hanya menyebarkan naam. Kalau di sini diterangkan adalah hewan kurban.
Karena kenapa? Orang kalau sudah diberikan ilmu khususnya tentang baca Al-Quran, mereka nanti ketika sendirian di rumah otomatis kan baca Al-Quran, bisa mengambil pahala sendiri di rumahnya, baca Al-Quran, pahalanya mengalir. Ya. Kalau hanya sebatas dengan bersedekah daging semisal, maka nanti pahalanya setelah dimakan selesai. Ya. Waqad qalah, dan sungguh berfirman Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah, 'alal birri, untuk kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Takwa itu apa? Ulama menyampaikan takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ialah melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Kan tidak semua orang tahu apa yang diperintahkan, tidak semua orang tahu apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga ketika kita menyampaikan, oh ini yang baik, ini yang buruk, itu termasuk ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semisal ada teman kita tidur, kita bangunkan, itu termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak usah nunggu menjadi tim ubudiyah untuk membangunkan teman. Ya, tidak usah sampai tidak usuh ya. Tidak usah menjadi keamanan untuk membangunkan teman. Kalau kita sudah bangun, banguni teman yang belum bangun agar melaksanakan sholat bareng. Kalau semisal asar, sekarang asarnya kita sepakat jam 15.10. Sebelum itu kita berlomba-lomba untuk ta'awanu 'alal birri wat. Tidak usah menunggu ditunjuk jadi ini baru kita bangun. Semisal diperluas lagi, ketika kita nanti di rumah tidak usah menunggu jadi polisi untuk saling menasehati. Semisal ada orang mencuri di tetangga kita, kemudian biarin Ustaz, saya bukan polisi, malingnya lewat di depan kita, ya kita nasihati, ya gak usah menunggu jadi polisi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa takwa itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawah, menjalankan perintah, menjauhi larang. Kalau birruh itu banyak penafsirannya. Ini kan kita tidak tahu, ayatnya global, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan. Birruh di sini umum, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Dalam ayat lain, laisal birrah an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Apa lagi? Lanjutannya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa amilah. Hafal? Lah ini juz berapa depan ini? Ayo, yang hafal baca bareng-bareng. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, innal birra man amana billahi ikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal bili wassailina wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim birina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's
Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul. Saya takut salah kalau soalnya nanti masuk YouTube kalau salah. Jadi birroh di situ ya banyak ya. Kalau birroh di situ banyak. Di antaranya wal mufu bi ahdihim, menepati janji. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta-harta yang disenangi. Banyak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah itu juga birrah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Banyak ya, kebaikan itu banyak. Yang penting apapun itu, ketika itu kebaikan, saling tolong menolong. Semisal ada anggota khodamah, ditunjuk menjadi anggota khodamah, ada temannya yang tidur tidak ikut jamaah, ya, apakah dibiarkan yang tidur? Tidak, saling tolong menolong untuk membangunkan. Inilah yang dimaksud dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semisal ada orang belum bisa baca Al-Qur'an, diundang agar bisa baca Al-Qur'an, tadarus bareng, itu juga termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala syakkah, dan tidak diragukan lagi, fi azmi ajris sa'i, di dalam agungnya pahala orang yang berusaha, panitia. Semisal panitia Ramadan mengumpulkan orang-orang untuk tadarus, meskipun tidak bisa tadarus, itu juga berpahala karena sudah memberikan fasilitas untuk orang melaksanakan tadarus. Jadi as-sa'i kafailihi, orang yang menjadi panitia itu sama dengan orang yang melakukannya. Fidzalika, di dalam mengumpulkan kaum, di dalam mengumpulkan qori. Sa'i itu panitia. Fidzalika, di dalam mengumpulkan qori, orang-orang yang bisa baca Al-Qur'an. Semisal pulang, ada orang yang menyediakan fasilitas untuk santri Alif Lam Mim tadarus bersama-sama, sedangkan yang mengundang tidak ikut baca, maka tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah mengumpulkan para santri untuk tadarus bareng. Faslun, ialah fasal fil idarati bil Quran, di dalam memanajemen Al-Quran. Manajemen apa kalau bahasa sehari-harinya apa? Idarah itu manajemen, mengatur, ya, mengatur, ngumpul karena Al-Quran, ngumpul karena Al-Quran. Bagaimana idarahnya, bagaimana manajemennya, bagaimana pengaturannya. Jadi ada idarah bil Quran, manajemen ngumpul-ngumpul tentang Al-Quran. Wahuwa, adapun idarah bil Quran, manajemen Al-Quran, ayyajtami'ah, ialah hendaklah berkumpul, jama'atun, siapa jamaah, yaqra'uh, membaca, yang membaca, ba'duhum, siapa sebagian jamaah, asron, 10, au juz'an, atau 1 juz, au ghairu dzalikah, atau sebisanya, summa yaskutuh, kemudian jamaah, summa yaskutah, atof pada yajtami'ah. Tapi kalau atof pada yukra'uh, bacanya summa yaskutuh. Jamaah berkumpul, sebagian membaca, summa yaskutuh. Oh, ini dibaca rofa, atof pada yukra'uh. Summa yaskutuh, kemudian sebagian diam. Kemudian diam, wa yukra'uh, dan membaca al-akharuh, yang lain. Min haitsu intaha, sekiranya sudah selesai al-awwaluh, apa yang pertama. Idarah bil Quran, manajemen tadarus Al-Quran itu begini. Ini idealnya ya, apabila disesuaikan dengan kitab. Idarah bil Quran, manajemen tadarus Al-Quran itu begini.
ada sebagian membaca, sebagian dia mendengarkannya. Ketika sudah intaha al-awwal, yang pertama sudah selesai, maka yang lain membaca, yang pertama kali membaca itu diam. Setelah yang kedua diam selesai membaca, maka gantian yang lain. Mulai nanti malam, yang tadarus dipakai mikrofon, itu yang baca satu, yang lain mendengarkan. Khusus halakoh yang di luar ini baca sendiri-sendiri. Tapi yang halakoh pakai mikrofon, satu membaca, satu mendengar. Besoknya ketika tadarus sendiri, ya baca sendiri-sendiri. Yang halakoh di sini satu membaca, satu mendengar. Mengikuti Imam Nawawi tentang idarah bil Quran, manajemen tadarus Al-Qur'an, mulai nanti malam ya. Nanti semisal halakoh yang paling banyak ngumpulkan di sini ya. Halakoh yang paling banyak ngumpul di sini. Siapa yang paling banyak atau siapa yang paling sedikit, itu dijadikan patokan. Ketika tadarus nyimak yang lain ya. Setelah selesai baca satu orang, gantian satunya ya lagi. Kemudian yang lain nyimak. Ya. Tsumma yaqra'u, kemudian membaca al-akharu yang lain. Khusus halakoh yang lain yang tidak pakai mikrofon, itu tadarusnya mandiri, lebih-lebih bisa tadarus bersama. Wa hadza, adapun seperti ini, jaizun, ialah boleh, hasanun, yang bagus. Kenapa? Kalau tadarusnya seperti tadi, ada yang baca, ada yang nyimak, maka yang baca ini lebih berhati-hati, tidak ngawur. Ya. Kalau baca tidak disimak, itu cenderung pengen cepat selesai. Cenderung seperti itu. Ya. Kalau minimal meskipun tidak ditegur, semisal yang mau negur sungkan, tapi kan kalau diawasi itu lebih berhati-hati. Saya baca diawasi. Betul apa betul? Betul ya. Jadi khusus yang dipakai mikrofon, satu baca, yang lain nyimak. Wa qad su'ilah, dan sungguh ditanya Malikun, siapa Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Malik, bagaimana pendapat antum tentang idarah bil Quran seperti ini? Ya, gak apa-apa. Faqalah, maka menjawab siapa Imam Malik, la ba'sah, tidak apa-apa, bihi, tentang idarah bil Quran, manajemen tadarus Al-Quran. Faslun fi raf'is sauti, di dalam menjelaskan tingginya suara, meninggikan suara, bil qiraatih, dengan membaca. Jadi besok insya Allah kita akan mempelajari hukum bagaimana hukumnya seseorang membaca Al-Quran suaranya ditinggikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad